Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dari tim Capstone Kelas C yaitu saya yang bernama Muhammad Faris Hidayat dengan rekan saya Miftahul Janah. Kami di sini siap untuk mempresentasikan final project kami dengan judul Sistem Informasi Manajemen berbasis website pada e-laundry. Sekarang kita langsung masuk saja ke proposalnya. Baik, proyek ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak e-laundry untuk meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan pesat bisnis laundry di Palembang. Nah, saat ini proses operasional dan manajerial di e-laundry masih konvensional, yaitu menggunakan metode manual. Dan metode manual ini menimbulkan tiga permasalahan krusial. Yang pertama itu ada resiko human error, yang dimana resiko human error ini dapat menyebabkan pencatatan transaksi, perhitungan biaya, dan rekapitulasi laporan masih mengandalkan buku atau catatan, yang rentan kesalahan input serta kehilangan data. Yang kedua itu ada keterbatasan real time, pelacakan status cucian dan penyediaan informasi kepada pelanggan harus dikonfirmasi secara manual, menurunkan uh, oleh karena itu, e-laundry bisa menurunkan kualitas layanan saat jam sibuk. Yang ketiga itu ada hambatan manajerial, yang dimana data tidak terintegrasi dan itu dapat menghambat manajemen dalam memperoleh laporan keuangan dan operasional yang akurat secara cepat untuk pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, rumusan masalah kami yaitu bagaimana membangun sistem informasi manajemen berbasis website pada e-laundry. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang dimana tujuan kami untuk mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen laundry dengan platform website. Di sini kami juga fokus, sistem ini berfokus hanya pada proses manajemen laundry, mulai dari penerimaan pesanan hingga pelaporan. Dan selanjutnya itu metode pengembangan. Dalam proses pengembangan, kami menggunakan metode prototyping. Sistem ini memiliki target pengguna utama, yaitu owner, admin, dan kasir, dengan hak akses yang berbeda sesuai perannya. Selanjutnya, ini ada tampilan dari Trello. Di sini kami memastikan proyek ini berjalan secara terstruktur dan terkelola dengan baik menggunakan tools kolaborasi menggunakan Trello. Trello ini berfungsi sebagai bukti nyata atau dokumentasi dari alur proses bisnis kami dan timeline pengerjaan kami juga. Berikut adalah tahapan utama yang telah kami selesaikan yang tercatat dalam kolom dan done atau selesai. Yang pertama ini ada fase inisiasi atau proposal dan identifikasi. Di tahap ini kami memulainya sekitar Agustus hingga awal September. Kami menyelesaikan proposal laundry dan melakukan identifikasi kebutuhan di lapangan. Yang kedua itu ada fase pengembangan. Ada fase pengembangan sistem. Di tahap ini adalah tahap inti mencakup pembuatan prototipe awal dari September sampai Oktober dan pengembangan sistem secara keseluruhan dari Oktober sampai November. Yang ketiga sekarang ada fase pengujian atau testing. Eh, kami melakukan kami melakukan pengujian sistem dan evaluasi serta umpan balik untuk memastikan semua modul berfungsi dengan baik. Yang keempat ada fase akhir. Di fase akhir atau penyempurnaan ini, saat ini kami berada di fase penyempurnaan sistem sebagai tahap final sebelum penyerahan proyek. Setelah itu, sistem kami hadir sebagai solusi teknologi yang mampu mencakup keseluruhan siklus bisnis dan memberikan value produk yang memiliki manfaat luas bagi e-laundry. Kami merangkumnya dalam 3 poin kunci, mengatasi permasalahan di latar belakang. Yang pertama itu ada efisiensi operasional menyeluruh, untuk mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, seluruh data terintegrasi, meminimalkan human error, dan memungkinkan kasir mencatat pesanan dengan cepat. Yang kedua itu ada transparansi dan akuntabilitas berbasis role. Sistem ini memiliki 3 level akses, ada admin, ada owner, dan juga kasir. Owner fokus untuk kendali dan laporan. Admin mengelola data master seperti pengguna, outlet, dan paket. Dan kasir fokus pada transaksi harian. Yang ketiga ini ada otomatisasi laporan keuangan akurat.
yaitu menyediakan data manajerial yang akurat dan cepat. Owner dan admin dapat melihat total penghasilan secara real time di dashboard dan mencetak laporan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Baiklah, ini adalah tampilan dari websitenya. Sekarang kita akan masuk sebagai akun owner. Di sini terdapat di bagian dashboard ini terdapat jumlah outlet yaitu dua, dua. Yang pertama itu di outlet pertama ada di Jalan Panca Usaha itu satu, yang outlet kedua juga ada di Jalan Tegal Binangun. Di sini juga tertera jumlah pelanggannya yaitu 3, jumlah transaksinya 4, total penghasilan itu 68.400. Dan di sini juga terdapat penghasilan per tahun, tahunan, penghasilan bulanan dan minggu ini. Juga tertera di sini. Sekarang kita masuk ke menu laporan. Di sini sudah tersedia semua dari kode, nama pelanggan, status pembayaran, total, dan juga output pembayaran. Dan juga bisa dicetak laporannya dengan mengklik cetak laporan di atas kanan. Ini tinggal di print saja. Ke menu Nah, kasir. Menu kasir, akun kasir, menggunakan akun kasir. oke. Untuk di akun kasir itu juga sama dashboardnya seperti owner. Ada jumlah outlet, jumlah pelanggan, jumlah transaksi, dan jumlah penghasilan. Lalu ada juga penghasilan tahunan, penghasilan bulan yang sedang berjalan, dan penghasilan minggu ini. Nah, di sini kasir dapat menu pelanggan yang dimana mengedit pelanggan yang sudah ada. Misal eh, Jana ini pindah ke Kertapati. Lalu kita submit. Nah, maka dia akan eh, ke-update menjadi Kertapati. Dan jika ada pelanggan baru yang melakukan transaksi di e-laundry, kasir juga dapat menambah pelanggan. Di sini diminta untuk nomor KTP karena mengurangi tertukar nama. Misal nama pelanggannya itu ada Tiara, alamat pelanggannya itu ada Jalan Panca Usaha, dan nomor teleponnya itu kita isi saja. Dan di sini perempuan, kita submit. Nah, jika nama jika kasir juga dapat menambahkan transaksi, tambah transaksi. Nah, jika kasir belum menginputkan nama pelanggan yang baru, maka pelanggan tersebut tidak dapat melakukan transaksi karena kasir juga perlu, karena untuk melakukan transaksi itu diambil juga database dari pelanggan tadi. Misal kita pilih ini Tiara. Untuk paket laundrynya misal kita ambil selimut, jumlahnya ada 1. Dan biaya tambahan jika misal dia mau ekspres, maka ada biaya tambahan, misalnya diskon itu misal ada diskon tahunan atau diskon tahun baru. Lalu kita submit. Nah, di sini sudah ada nama Tiara berhasil disimpan dengan kode invoice sekian dan total pembayaran 15.000. Lalu kita kembali ke menu utama. Di sini juga kita bisa melakukan compare pembayaran. Misal Tiara ini langsung melakukan pembayaran. Jadi kita pilih dan uangnya misalnya 20.000, kita submit. Nah, di sini untuk meminimalisir kesalahan penghitungan, di sini juga kasir dapat melihat untuk kembaliannya itu berapa. Dan kasir juga dapat melihat detail atau mengubah status transaksi. Misal ini sudah selesai, masih diproses atau baru. Misal kita ganti baru. Ini baru. Nah, dan di sini juga kasir sama seperti owner dapat mencetak laporan dan melihat laporan. Sama juga data laporannya ada kode, ada nama pelanggan, ada status,
ada pembayaran, ada total dan outlet pembayaran. Selanjutnya kita ke kita ke akun admin. Nah, di sini untuk dashboard-nya admin juga sama seperti owner dan kasir. Bedanya itu admin ada menu pengguna, yang dimana menu pengguna ini admin bisa menambahkan atau menghapus password atau username dari pengguna. Di sini juga owner bisa admin bisa menambahkan data outlet, misalnya Tegal Binangun dan Panca Usaha. Admin juga dapat menambahkan paket, ditambah paket, bisa juga mengedit, misal untuk harga jadi 5.000 dan dia berubah. Selanjutnya itu ada transaksi. Sama seperti kasir, admin juga dapat melakukan transaksi dan admin juga dapat menu cetak laporan. Baiklah, mungkin itu implementasi dari sistem informasi manajemen berbasis website ini. Di sini kami berharap sangat besar Laundry dapat mencapai peningkatan efisiensi operasional secara menyeluruh, menyediakan informasi yang transparan dan juga real time, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Semua sistem ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lain di sektor jasa dan juga apa? Terutama untuk yang buka usaha laundry juga. Ini bisa menjadi acuan di penelitian lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, Sekian. sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.